Sebelumnya, sambut salam perjuangan dari saya, Pro Ecclesia et Patria. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia mengikuti mentoring atau MPAB tahap kedua ini, yang sudah bersedia kembali meluangkan waktunya untuk kembali mengulik materi dari yang kemarin belum sempat kalian dapatkan, entah itu karena halangan sinyal ataupun halangan kendala waktu dan lain sebagiannya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Febriana Stasia. Saya berkuliah di Universitas Sriwijaya, jurusan Ilmu Komunikasi, konsentrasi jurnalistik, dan saat ini saya dipercayakan untuk mengemban tugas sebagai Presidium Hubungan Masyarakat Katolik periode 2020-2021. Lanjut saja kita ke materi spiritualitas dalam PMKRI. Jadi, sebelum saya melangkah lebih jauh lagi mengenai spiritualitas dalam PMKRI itu, saya ingin mengajak teman-teman untuk mencerna kembali dulu atau brainstorming dulu ya kita mengenai apa itu spiritualitas secara umum. Jadi, apa itu spiritualitas secara umum? Nah, jadi spiritualitas itu diambil dari kata spirit yang artinya jiwa. Jadi, spiritualitas ini sebenarnya lebih berkaitan dengan kepribadian kita sendiri, berasal dari pribadi kita sendiri. Sebelumnya nih teman-teman, saya ingin bertanya, spiritualitas itu berbeda nggak sama agama? Nanti kalian akan jawab melalui review kalian aja ya. Nah, spiritualitas itu adalah tanggung jawab kita sendiri, bagaimana kita memaknai suatu kehidupan, bagaimana kita termotivasi untuk melakukan tindakan dari apa yang telah kita dapatkan dalam diri kita sendiri, entah itu gambaran baik atau buruk, tetapi dia yang membuat kita termotivasi untuk melakukannya itu. Nah, jadi spiritualitas itu bisa dikatakan jiwa untuk kita bertindak, melakukan dalam memaknai suatu tindakan kita sendiri. Nah, saya mengambil dari salah satu nih, dari berbagai banyak orang yang memberikan pendapatnya mengenai spiritualitas. Saya tertarik dalam satu pengertian milik Reed dalam McEwan 2004. Jadi ia mendefinisikan spiritualitas itu sebagai suatu tindakan untuk membuat dan mencari makna melalui rasa keterhubungan pada dimensi yang melebihi diri sendiri. Jadi intinya dia seperti mendapatkan spiritualitas dalam dirinya sendiri itu melalui keterhubungan. Keterhubungan yang dimaksud dalam hal ini adalah bagaimana dia bisa mendapatkan pemaknaan hidup dari hubungan dia dengan orang lain, misalnya hubungan dia dengan alam misalnya. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, karakteristik spiritualitas. Ada 5 karakteristik spiritualitas. Yang pertama, hubungan dengan diri sendiri. Yang kedua, hubungan dengan alam. Yang ketiga, hubungan dengan orang lain. Yang keempat, hubungan dengan orang lain yang tidak harmonis. Dan yang kelima, hubungan dengan Tuhan. Nah, di sini kita melihat kalau hubungan dengan diri sendiri itu adalah bagaimana kita menyadari pemaknaan hidup yang telah kita lakukan selama kita hidup. Nah, yang kedua itu hubungan dengan alam. Hubungan dengan alam ini lebih ke naturalistik. Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan alam, bagaimana kita sadar akan keberadaan alam itu sendiri. Alam di sini nggak harus kita pergi ke hutan untuk mencari ketenangan seperti itu ya teman-teman. Bahkan bagi kita berada di sini dan kita bernapas itu sendiri udah bagian dari naturalistik itu. Nah, yang ketiga hubungan dengan orang lain. Hubungan dengan orang lain ini bermakna bagaimana kita bisa memberikan sebagian waktu, pengetahuan, dan sumber secara timbal balik atau saling berhubungan gitu ya. Saling ada feedbacknya. Jadi kamu memberikan dan aku juga memberikan, kita saling menyatu satu sama lain gitu. Nah, yang ketiga adalah yang keempat adalah hubungan dengan orang lain yang tidak harmonis. Nah, ini bagaimana kita menghadapi bagaimana jiwa kita menghadapi misalnya itu konflik dengan orang lain,
resolusi yang menimbulkan ketidakharmonisan dan friksi. Nah, itu kita seharusnya sudah mengetahui bahwasannya keberadaan orang lain, walaupun kita benci, walaupun kita tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan dia, kita tetap memiliki satu kesamaan, yaitu kesamaan kita sebagai seorang manusia, seorang makhluk hidup. Jadi bagaimana kita menyikapinya dengan orang yang tidak memiliki hubungan harmonis dengan kita, ialah dan yang keempat adalah hubungan dengan orang lain yang tidak harmonis. Hubungan ini adalah bagaimana cara kita menyikapi diri kita dengan keadaan yang berbau misalnya konflik atau resolusi yang menimbulkan ketidakharmonisan atau friksi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai spiritualitas dalam PMKRI. Spiritualitas dalam PMKRI dikenal dengan 3 benang merah, yaitu Kristianitas, intelektualitas, dan fraternitas. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai 3 benang merah itu apa aja sih. Yang pertama, Kristianitas, yaitu keberpihakan kepada kaum tertindas atau preferential option for the poor, dengan Yesus sebagai teladan gerakan. Yang dimaksud sebagai Kristianitas ini adalah bagaimana kita berusaha untuk mengimplementasikan hukum kasih itu sendiri, hukum kasih di dalam circle kita, lingkungan kita, entah itu lingkungan keluarga ataupun lingkungan pertemanan kita di kampus maupun di organisasi. Yang kedua itu adalah fraternitas, yaitu penghargaan yang sama kepada sesama umat manusia sebagai wujud persaudaraan sejati dalam solidaritas kemanusiaan yang menembus sekar-sekar primordial. Jadi di sini kita fraternitas itu menganggap semuanya saudara, semuanya sama rata. Yang penting dari fraternitas ini sendiri adalah bagaimana kita menghilangkan sekar-sekar primordial. Sekar-sekar primordial ini maksudnya adalah itu kita memandang orang dari kesukuan, perbedaan agama. Nah, itu kita kalau bisa kita dobrak mengenai sekar-sekar primordial itu tadi. Jadi kita adalah satu keluarga, meskipun kita berbeda suku, kita tetap satu dalam mengimani Yesus Kristus. Nah, yang ketiga adalah intelektualitas. Intelektualitas ini adalah penguasaan ilmu pengetahuan harus diabdikan sebagai kesejahteraan umat manusia atau visi etis. Jadi, arti dari intelektualitas ini sendiri adalah pesan yang ingin disampaikan adalah bagaimana kamu menjadi bermanfaat bagi lingkungan sekitarmu dengan pengetahuan yang telah kamu miliki. Seperti yang kita tahu ya, mahasiswa ini erat kaitannya dengan pengabdiannya sebagai masyarakat kelak setelah lulus. Jadi kita diharapkan menimba ilmu di kampus maupun di organisasi itu akan berujung pada bagaimana kita merealisasikan ilmu pengetahuan itu di lingkungan masyarakat yang sangat membutuhkan terutama. Nah, itu aja teman-teman mengenai 3 benang merah atau spiritualitas dalam PMKRI. Sebelum kalian mereview mengenai spiritualitas dalam PMKRI itu, jadi saya ingin bertanya nih untuk kalian, sekaligus untuk bahan sharing kita ya. Itu yang ingin saya tanyakan, yang pertama adalah apa sih pengertian dari spiritualitas itu menurut pandanganmu sendiri? Pandanganmu ya, bukan pandangan saya ataupun pandangan orang-orang lain yang ada di Google. Nah, yang kedua, saya ingin menanyakan, sebutkan contoh masing-masing satu implementasi dari ketiga benang merah itu. Misalnya, Kristianitas, contohnya apa? Fraternitas, contohnya apa? Ketiga, intelektualitas, contohnya apa? Boleh di lingkup kehidupan kalian sendiri ataupun di lingkup kehidupan
ber-PMKRI yang telah kalian lihat. Misalnya kalian lihat-lihat nih kegiatan PMKRI di Instagram atau media sosial lainnya mengenai membagi-bagi sembako misalnya. Nah, itu mungkin contoh dari Kristianitas. Boleh apa aja ya. Nah, yang ketiga adalah dari 3 benang merah tadi yang telah disebutkan, bagian mana yang paling menjiwai kalian atau dominan berada di diri kalian, misalnya Kristianitas, fraternitas, atau intelektualitas. Nah, itu kalian renungkan, terus jangan lupa ditulis di bawah review kalian ya. Teman-teman, oke, segitu aja materi mengenai spiritualitas dalam PMKRI. Harapan saya kalian bisa menemukan chemistry antara spiritualitas yang ada dalam diri kalian dengan spiritualitas dalam PMKRI, sehingga kita bisa sinkron nih jalan, dan kalian menganggap PMKRI ini sendiri adalah wadah yang tepat bagi kalian berkembang dan memotivasi menuju tujuan hidup kalian. Sampai di situ saja. Jangan lupa mengerjakan review dan menjawab pertanyaannya ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih.